Sebuah kisah terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Eza Mintarja yang berjudul Kisah Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-187. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, dalam pada itu, selagi mereka masih duduk di lincak di depan penjual dawet itu, Paksi pun bertanya, "Paman, kenapa pasar ini terasa sepi? Mungkin hari ini memang bukan hari pasaran. Tetapi bukankah biasanya tidak di hari pasaran pun, pasar ini terasa lebih ramai?" "Hari ini, pasar ini sudah bertambah ramai. 3 hari yang lalu, pasar ini menjadi sangat sepi. Hampir tidak ada seorang pun yang berjualan dan berbelanja di pasar ini." "Kenapa?" Orang itu menarik nafas dalam-dalam ketika ada seorang perempuan yang membimbing anaknya membeli dawet. Maka Paksi dan Wijang pun bergeser menepi, sehingga perempuan dan anaknya itu duduk pula di lincak panjang itu. "Pasarnya sudah mulai agak ramai ya, Kang?" berkata perempuan itu. "Iya, 2 hari dawetku tidak laku." "Jadi kemarin dan lusa, Kakang juga berjualan?" "Iya, menurut pendapatku, aku tidak akan diganggu." "Bukan itu, Kang. Tetapi seharusnya Kakang juga memperhitungkan bahwa pasar ini akan menjadi sepi dan tidak ada orang yang membeli." "Aku sudah memperhitungkan. Aku pun hanya membuat dawet dan cendolnya 1/4 dari hari-hari biasanya. Namun ternyata yang 1/4 itu pun tidak habis." "Seharusnya Kakang tahu bahwa pasar ini akan menjadi kosong barang 2-3 hari. Baru hari ini Kakang keluar dengan dagangan Kakang." "Aku salah hitung. Barangkali aku hanya ingin menyombongkan diri bahwa aku tidak takut meskipun terjadi kerusuhan." "Kakang tidak usah berbuat seperti itu. Kecuali dagangan Kakang tidak laku. Jika terjadi sesuatu dengan Kakang, itu karena salah Kakang sendiri." Penjual dawet itu mengangguk-angguk. Sementara itu perempuan dan anaknya itu telah selesai menghirup dawet semangkuk. Perempuan itu pun kemudian membayar harga dawet itu sambil berkata, "Sudahlah, Kang. Tetapi lain kali, Kakang harus lebih berhati-hati. Uang memang dapat dicari, Kang. Tetapi di mana Kakang akan membeli nyawa jika nyawa Kakang hilang?" Penjual dawet itu tertawa. Katanya, "Hehehe, baiklah, lain kali aku akan berhati-hati." Ketika perempuan dan anaknya itu sudah pergi, maka Wijang pun bertanya, "Ada apa sebenarnya beberapa hari yang lalu itu?" Penjual dawet itu termangu-mangu. Diedarkannya pandangannya ke sekelilingnya, seakan-akan ada yang sedang dicarinya. Namun kemudian penjual dawet itu pun berkata, "Ada orang ngamuk, Ger." "Orang ngamuk?" "Semula orang itu memang tidak mengamuk, tetapi agaknya ia memerlukan uang. Karena itu maka orang itu pun memaksa beberapa orang yang berjalan di pasar untuk memberi uang kepadanya yang jumlahnya terhitung besar." Wijang dan Paksi Pamekasan mendengarkan cerita penjual dawet itu dengan seksama. Sementara itu,
Penjual dawet itu pun berkata, "Tentu saja ada yang merasa berkeberatan, apalagi mereka yang dagangannya belum laku." Orang itu tidak mau mengerti. Iya, orang itu tidak mau mengerti. Karena itu, maka segera terjadi perselisihan. Ketika beberapa orang laki-laki termasuk orang yang bertugas di pasar ini berusaha mengusirnya, maka orang itu pun telah mengamuk. Ia seorang diri. Sebenarnya ia tidak seorang diri, tetapi agaknya kawan-kawannya tidak ikut campur. Orang itu telah membunuh. Tidak ada yang terbunuh, tetapi beberapa orang terluka cukup parah. Ia berhenti ketika beberapa orang menyatakan kesediaan mereka untuk mengumpulkan uang sebagaimana ia minta. Paman dapat menyebut ciri-ciri orang itu? Untuk apa kau mengetahui ciri-cirinya? Tidak apa-apa, Paman. Sekedar ingin tahu saja. Penjual dawet itu pun kemudian telah menyebut ciri-ciri orang itu dan 1-2 orang yang datang bersamanya. Wijang dan Paksi Pamekasan mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Ciri-ciri orang itu menunjukkan bahwa orang itu ialah Ki Gede Lenglengan. Jadi orang itu telah pernah berada di pasar ini, berkata Paksi Pamekasan di dalam hatinya. Dengan demikian maka Paksi pun menjadi berdebar-debar. Ia merasa bahwa ia sudah berada tidak terlalu jauh lagi dari adiknya. Tetapi kemana ia harus mencarinya? Menurut dugaannya, maka Ki Gede Lenglengan tidak akan kembali lagi ke pasar itu. Ia tentu akan melanjutkan perjalanan. Tetapi jika tempat tinggal suami istri yang menerima anak-anak muda dari padepokan Ki Gede Lenglengan itu tidak jauh dari pasar ini, maka Ki Gede Lenglengan itu tentu akan pernah kembali lagi. Hampir di luar sadarnya, Wijang pun bertanya, "Bagaimana dengan perempuan-perempuan cantik yang dahulu sering berbelanja di pasar ini, tetapi mereka membayar menurut kehendak mereka sendiri itu? Mereka yang tidak mau tahu tentang harga yang sebenarnya dari bahan-bahan makan atau alat-alat yang mereka beli." Sudah jarang sekali terjadi, Nger. Dahulu memang berkeliaran orang-orang aneh di pasar ini. Tetapi mereka tidak mengamuk seperti beberapa hari yang lalu itu. Tetapi bukankah perkelahian sering terjadi? Iya, di antara orang-orang asing itu. Tetapi apakah sepasar ini tidak mampu menangkap satu orang yang mengamuk itu? Tidak, Nger. Bahkan orang itu telah menunjukkan pengewan-ewan. Ia dapat menunjukkan hal-hal yang tidak masuk akal. Kau lihat cabang pohon yang patah itu. Kami tidak tahu apa yang sudah terjadi. Tiba-tiba saja yang kami lihat cabang itu berderak dan patah. Wijang dan Paksi Pamekasan hanya mengangguk-angguk saja. Mereka pun hampir pasti bahwa orang itu adalah Ki Gede Lenglengan. Dalam pada itu beberapa saat lamanya, Wijang dan Paksi Pamekasan duduk di lincak panjang di depan penjual dawet itu. Sejenak kemudian, 2 orang perempuan telah berhenti di lincak itu pula. "Paman," berkata Paksi Pamekasan kemudian, "kami minta diri. Besok kami akan singgah lagi jika kami pergi ke pasar." "Kalian tidak kembali ke rumah paman kalian?" "Iya, tetapi kami masih mempunyai waktu selama paman dan bibi masih menunggu cucunya yang baru lahir itu." Demikianlah, Wijang dan Paksi Pamekasan telah melangkah lagi berkeliling di dalam pasar. Mereka tidak melihat penjual nasi megono itu. Mungkin orang itu masih takut kepada orang yang mengamuk. Tetapi mungkin juga karena orang itu memang sudah tidak berjualan lagi. Namun beberapa saat kemudian, Wijang pun berkata,
Kita berhenti di kedai itu, Paksi. Paksi Pamungkas mengerutkan dahinya, namun kemudian ia pun mengangguk. Katanya, "Marilah." Keduanya pun kemudian telah singgah di salah satu kedai yang buka di depan pasar itu. Dari pemilik kedai itu, Wijang dan Paksi mendengar cerita tentang orang yang mengamuk beberapa hari yang lalu, seperti cerita penjual dawet cendol itu. Bahkan orang-orang yang sudah lebih dahulu duduk di kedai itu juga masih memperbincangkannya. "Tidak ada seorang pun yang dapat mencegahnya," berkata salah seorang yang duduk di kedai itu. "Berapapun banyaknya uang yang dimintanya, harus disediakan. Jika tidak, maka akibatnya akan menjadi sangat buruk. Mudah-mudahan ia tidak kembali lagi." "Iya, agaknya orang itu hanya sekedar lewat. Sebelumnya belum pernah ada yang melihat orang itu berkeliaran di sini atau di sekitar padukuhan ini." Wijang dan Paksi Pamungkas ikut mendengarkan pembicaraan itu, tetapi tidak ada petunjuk-petunjuk lebih jauh. Sambil menyuapi mulutnya, Paksi pun bertanya, "Apakah kita akan pergi ke Panjatan?" Wijang mengerutkan dahinya. Dengan nada tinggi ia pun bertanya, "Kenapa tiba-tiba saja kau akan pergi ke Panjatan? Apakah kau mengira bahwa Ki Gede Lenglengan menemui Repak Rembulung dan Pupus Rembulung di Panjatan? Bukankah itu satu kemungkinan?" Wijang mengangguk-angguk. Panjatan memang salah satu tempat yang harus dilihat. Mungkin adik Paksi Pamungkas itu memang dibawa ke Panjatan karena Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung seakan-akan memiliki lingkungan tersendiri di padukuhan itu. "Baiklah," berkata Wijang. "Kita sudah tahu, setidak-tidaknya dugaan kita kuat, bahwa Ki Gede Lenglengan itu sudah pernah singgah di pasar ini. Sehingga menurut dugaan kita, Ki Gede Lenglengan itu berada di sekitar tempat ini. Dengan demikian, maka kita akan mencoba mencarinya di tempat-tempat yang ada hubungannya dengan Repak Rembulung dan Pupus Rembulung. Karena kita juga menduga bahwa adikmu yang diasuh oleh dua orang suami istri itu berada di tangan Repak Rembulung dan Pupus Rembulung." Paksi pun mengangguk-angguk. Sementara itu Wijang pun berkata perlahan-lahan, "Tetapi kita harus sangat berhati-hati. Jika Ki Gede Lenglengan berada bersama-sama dengan Repak Rembulung dan Pupus Rembulung, maka kumpulan itu akan menjadi kumpulan yang sangat berbahaya." Paksi Pamungkas mengangguk-angguk. Dihirupnya wedang sereh yang hangat setelah ia menghabiskan nasinya. "Aku mengerti," berkata Paksi Pamungkas kemudian. "Kita memang harus sangat berhati-hati. Jika kita ingin pergi ke Panjatan, menurut pendapatku sebaiknya kita pergi di malam hari. Banyak perlindungan yang kita dapatkan dari kegelapan malam. Apalagi Repak Rembulung dan Pupus Rembulung sudah mengenal kita berdua. Meskipun mereka hanya mengenal wujud saja, tetapi jika adikmu melihat kita, maka keadaan akan menjadi sangat gawat. Jika aku ingin bertemu dengan adikku, maka ia tentu akan melihat aku. Tetapi bukankah tidak dengan serta-merta, jika kita tahu di mana adikmu itu, maka kita dapat membuat rencana khusus untuk dapat menemuinya?" Paksi Pamungkas mengangguk-angguk. Ia sependapat dengan Wijang bahwa mereka berdua tidak dapat begitu saja datang ke Panjatan untuk mencari adik laki-lakinya. Karena itu, maka keduanya pun kemudian sepakat untuk pulang ke gubuk mereka lebih dahulu, agar mereka dapat merenungi langkah-langkah yang akan mereka lakukan. Sebelum keduanya pulang, maka keduanya masih memerlukan singgah di pasar itu. Paksi pun kemudian setuju untuk membeli kelengkapan sehari-hari, serta bahan makan yang mereka butuhkan sehari-hari pula, terutama garam. Ketika mereka keluar dari pintu gerbang pasar, mereka pun terkejut
Tiba-tiba saja di hadapan mereka berdiri Kinong. Kinong? Kau Kinong kan? Iya Kakang. Kau cepat menjadi besar Kinong. Kau sudah begitu tinggi sekarang. Iya Kakang. Kau masih bekerja di pasar ini? Masih Kakang. Setiap hari aku berada di pasar. Ibu juga setiap hari masih berada di pasar. Aku pernah berhenti dan membantu tetangga bekerja di sawah. Tetapi di musim seperti ini, untuk sementara tidak ada kerja di sawah, Kang. Karena itu aku kembali ke pasar. Tetapi kau datang terlalu siang. Aku ragu-ragu untuk datang hari ini, Kakang. Beberapa hari ini pasar kosong. Setelah orang yang berilmu sangat tinggi itu mengacaukannya. Tetapi bukankah sekarang sudah menjadi ramai lagi? Aku tadi sekedar ingin melihat, Kang. Besok aku akan datang pagi-pagi. Mungkin besok kita akan ketemu lagi. Sementara pasar akan menjadi lebih ramai. Kakang sudah tahu apa yang terjadi beberapa hari yang lalu? Sudah, Kinong. Aku sudah mendengar dari paman penjual dawet dan dari pemilik kedai itu. Kakang sekarang sudah kembali kemari. Tetapi pada saatnya aku harus pergi lagi. Seharusnya Kakang tidak pergi lagi. Paksi Pambekas dan Wijang tertawa. Kinong memang tidak lagi kanak-kanak seperti saat mereka tinggalkan. Sekarang Kinong sudah menjadi remaja. Tubuhnya cepat tinggi, tetapi nampak kurus. Wijang dan Paksi pun kemudian minta diri. Sambil mengangguk hormat, Kinong pun berkata, Silahkan Kakang, besok aku mengharap Kakang datang pula ke pasar. Paksi tertawa. Diambilnya keping uang dari kampilnya sambil berkata, Belilah nasi megono. Di mana penjual nasi megono itu sekarang? Apakah ia masih berjualan atau tidak? Masih Kakang. Tetapi agaknya ia menjadi ketakutan, sehingga sampai hari ini ia masih belum nampak. Kalau begitu, belilah yang lain, nasi tumpang atau ketan ragi di ujung sana. Kinong nampak ragu-ragu untuk menerima uang itu. Namun Paksi Pambekas mendesaknya. Jangan segan Kinong, bukankah kita akan tetap berkawan seperti dahulu? Kinong akhirnya menerima uang itu sambil berdesis. Seharusnya aku melakukan sesuatu untuk menerima imbalan. Ini bukan upah Kinong, tetapi sebagai seorang kawan, kita wajib saling membantu. Pada satu saat, akulah yang akan membutuhkan bantuanmu, apapun wujudnya. Kinong mengangguk. Katanya, Terima kasih Kakang. Jika Kakang memerlukan tenaga untuk mengerjakan apa saja di rumah Kakang, panggil aku ya. Hampir setiap hari aku berada di pasar. Paksi Pambekas menepuk bahu Kinong sambil berkata, Sudahlah, aku akan pulang. Jika saja aku tahu Kakang berdua datang pagi ini. Wijanglah yang menyahut. Besok kami datang pagi-pagi. Aku juga akan datang pagi-pagi sekali. Ketika Wijang dan Paksi Pambekas kemudian meninggalkan pasar itu, maka Kinong pun telah tenggelam di antara orang banyak. Tetapi Kinong masih belum membawa keranjangnya. Seperti yang dikatakannya, ia baru melihat-lihat apakah pasar itu sudah menjadi ramai lagi. Hari itu Wijang dan Paksi Pambekas telah mempunyai seperangkat alat dapur lagi. Meskipun baru yang paling penting, disingkirkannya alat-alat dapurnya yang lama yang sudah menjadi hijau karena lumutan. Namun di antaranya masih ada yang dapat dipergunakannya. Tetapi Wijang dan Paksi Pambekas baru akan membuat api setelah hari menjadi gelap, agar asap yang naik tidak mudah dilihat orang dari kejauhan. Namun Wijang dan Paksi Pambekas
sudah merencanakan malam nanti mereka akan pergi ke Panjatan. Di sisa hari itu, keduanya pun telah sibuk membersihkan ilalang, mula-mula di sekitar gubuk mereka, sehingga halaman gubuk mereka menjadi nampak bersih seperti saat mereka masih tinggal di situ. Beberapa bagian dari gubuk mereka yang masih belum mapan telah mereka perbaiki lagi. Wijang masih saja memanjat pohon kelapa untuk mengambil pelepahnya. Ia masih memerlukan beberapa lembar ketepe untuk merangkapi dinding gubuknya yang kurang rapat, sehingga angin masih mengalir masuk ke dalam. Namun keduanya belum merencanakan untuk menanam jagung atau tanaman lain seperti sebelumnya. Hari itu keduanya sempat melihat goa yang ada di belakang air terjun. Goa yang pernah menjadi tempat Paksi Pambekas menempa diri, melengkapkan dasar-dasar ilmunya. Semuanya masih sama seperti saat ditinggalkannya. Namun lumut yang tebal telah menutup guratan yang ada di dinding ruangan yang agak luas di dalam goa itu. Namun Paksi Pambekas tidak memerlukannya lagi, apalagi Wijang. Mereka sudah menguasai dengan baik apa yang terpahat di dinding padas yang keras itu. Ketika kemudian malam turun, maka mereka pun telah menyalakan api, merebus air dan menanak nasi, mengasapi ikan yang mereka tangkap, menyiapkan sambal terasi, dan membuat wedang jahe dengan gula kelapa. Karena mereka belum sempat membuat gula sendiri, maka mereka membeli gula kelapa ketika mereka pergi ke pasar. Sedikit lewat wayah sepi bocah, Wijang dan Paksi Pambekas telah siap untuk berangkat ke Panjatan. Perjalanan yang mereka tempuh memang agak panjang, tetapi sebagai pengembara mereka memiliki ingatan yang cukup tajam terhadap lingkungan yang pernah mereka jelajahi. Karena itu, maka mereka tidak mengalami kesulitan untuk menemukan jalan ke Panjatan. Jalan yang menuju padukuhan itu masih seperti dahulu. Masih banyak pohon gayam yang tumbuh di pinggir jalan. Namun tiba-tiba saja Wijang memberi isyarat kepada Paksi Pambekas untuk berhenti. "Ada yang mengawasi kita," desis Wijang. Paksi Pambekas mengangguk-angguk. Katanya, "Iya, aku juga merasakannya." Karena itu, maka keduanya pun berhenti. Keduanya duduk di bawah sebatang pohon gayam yang terhitung besar, lebih besar dari pohon gayam yang tumbuh di sebelah menyebelah. "Mereka masih berada di sekitar tempat ini," desis Wijang. "Ya, mereka justru mendekat." Wijang dan Paksi pun segera mempersiapkan diri. Paksi meletakkan tongkatnya dekat di sisinya, sementara di pergelangan tangan Wijang telah dikenakan pula perisai khususnya. Sebenarnya lah, 4 orang telah merayap mendekati Wijang dan Paksi yang duduk di bawah pohon gayam itu. Namun Wijang dan Paksi masih saja tetap berdiam diri. Bahkan Wijang sempat bersandar pohon gayam yang besar itu, meskipun sebenarnya ia sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Tetapi agaknya keempat orang yang merayap mendekat itu juga masih menunggu apa yang akan dilakukan oleh kedua orang yang berjalan malam-malam menuju ke Panjatan. Untuk beberapa saat mereka beradu kesabaran. Paksi Pambekas sebenarnya sudah tidak sabar lagi, tetapi setiap kali Wijang memberinya isyarat untuk tetap berdiam diri. Akhirnya, keempat orang yang merayap mendekat itulah yang tidak sabar lagi.
Mereka pun kemudian berloncatan ke tanggul parit di pinggir jalan. Tetapi Wijang masih tetap bersandar pohon gayam, sementara Paksi pun masih saja duduk di tempatnya. "Setan alas!" geram seorang yang bertubuh tinggi besar dan berkumis lebat. "Apa yang kalian lakukan di sini?" Wijang yang masih bersandar pohon gayam itu berkata, "Kalian mengejutkan kami." Tetapi keempat orang itu tidak yakin. Mereka sama sekali tidak melihat kedua orang itu terkejut. "Apa yang kalian lakukan di sini malam-malam, hei?" "Bukankah kalian melihat bahwa kami tidak berbuat apa-apa? Kami duduk saja di sini sambil mengantuk." "Jangan mencoba berpura-pura. Katakan, siapa kalian berdua?" Wijang termangu-mangu. Namun setelah merenung sejenak, ia pun berkata, "Sebenarnya apakah yang kalian cari, sehingga malam-malam kalian mengawasi jalan menuju ke Panjatan?" "Kalian belum menjawab pertanyaanku. Siapakah kalian?" "Kami orang baru di Panjatan," jawab Wijang. Paksi Pamekasan mengerutkan dahinya karena ia tidak tahu maksud Wijang. Maka Paksi lebih baik berdiam diri daripada ia salah ucap jika ia mencoba menyambung kata-kata Wijang. Sementara itu, orang yang bertubuh tinggi besar dan berkumis tebal itu pun bertanya untuk meyakinkan pendengarannya. "Jadi kalian orang baru di Panjatan?" "Iya." "Kalian berasal dari mana?" "Kami datang dari Pajang." Orang yang bertubuh tinggi besar itu menggeram. Katanya, jadi benar berita itu, bahwa Repak Rembulung dan Pupus Rembulung sudah berkhianat." "Berkhianat? Maksudmu?" "Bukankah kalian berada di Panjatan, tinggal bersama-sama Repak Rembulung dan Pupus Rembulung?" "Iya," jawab Wijang. "Kau pengikut Haryo Wisoko?" Wijang menjadi ragu-ragu sejenak, namun kemudian ia pun menjawab, "Iya, tetapi sayang sekali, Haryo Wisoko sudah tertangkap. Apakah kau tidak mendengar?" "Tentu aku mendengar. Orang di seluruh Pajang mendengarnya. Tetapi aku tidak peduli. Aku mendendam kepada Haryo Wisoko dan sisa-sisa pengikutnya. Beberapa orang saudara-saudaraku seperguruan telah dibunuh oleh Haryo Wisoko dan para pengikutnya. Bahkan Haryo Wisoko sendiri telah membunuh beberapa orang di antara mereka dengan tangannya." "Para pengikut Haryo Wisoko tidak bersalah. Kami juga tidak bersalah. Kami sama sekali tidak tahu menahu tentang perbuatan Haryo Wisoko, karena kami berada di sebuah padepokan terpencil." "Tetapi justru kalian adalah anak-anak muda yang dipersiapkan oleh Haryo Wisoko untuk meneruskan apa yang disebutnya perjuangan itu. Pada saat yang gawat, kalian telah dititipkan kepada Repak Rembulung dan Pupus Rembulung yang sebelumnya bersama-sama kami menentang gerombolan yang dipimpin oleh Haryo Wisoko itu." "Tetapi Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung telah menerima kami dengan baik." "Itulah yang kami maksudkan dengan pengkhianatan. Seharusnya Repak Rembulung dan Pupus Rembulung membunuh kalian, anak-anak muda yang dipersiapkan bagi masa mendatang itu, karena kalian adalah bagian dari gerombolan Haryo Wisoko." "Ada beberapa alasan kenapa Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung menerima kami," berkata Wijang. "Yang terpenting adalah bahwa Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung mulai meyakini kebenaran perjuangan Haryo Wisoko. Penyebab yang lain adalah, menurut kepercayaannya yang tidak tertangkap, Haryo Wisoko memberikan uang kepada Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung untuk membiayai hidup kami, serta balas jasa kepada mereka. Selebihnya, Haryo Wisoko menjanjikan masa depan yang terbaik bagi Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung." "Omong kosong. Yang terpenting bagi Repak Rembulung dan Pupus Rembulung adalah uangnya.
bukan pengertian tentang kebenaran perjuangan Haryo Wisoko. Apapun alasannya, tetapi kami sekarang adalah keluarga Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung. Nah, dengan demikian, maka kami mempunyai alasan ganda untuk menangkap kalian dan membawanya ke perguruan kami. Alasan ganda apa? Pertama, kau merupakan bagian dari Haryo Wisoko. Kalian akan dapat menjadi sasaran dendam perguruan kami. Yang kedua, kalian adalah keluarga Repak Rembulung dan Pupus Rembulung yang telah berkhianat terhadap kebersamaan kami menentang Haryo Wisoko. Sebenarnya, itu bukan kesalahan kami. Karena itu, kalian tidak dapat menuntut balas kepada kami. Baik kami sebagai bagian dari gerombolan Haryo Wisoko, maupun kami sebagai keluarga baru Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung. Persetan dengan alasanmu. Yang penting bagi kami harus membalas dendam atas kejahatan yang pernah dilakukan oleh Haryo Wisoko sendiri, serta para pengikutnya atas perguruan kami. Jadi untuk itukah kalian malam-malam begini merayap-rayap di pematang sawah yang basah? Sekedar untuk menunggu apakah ada orang yang kau anggap ikut bersalah, lewat atau tidak? Bukan itu, sahut orang yang bertubuh tinggi besar itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.